Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansur wahfaz wa ayyid nahdatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa di mana saja berada dan senantiasa dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Orang baik itu istimewa. Kenapa sih harus kita yang mengalah? Kenapa sih harus kita yang bersabar? Kenapa sih kok harus kita yang bermanis muka pada orang lain? Kenapa sih harus kita yang lebih giat bekerja sementara orang lain bermalas-malasan? Kenapa sih harus kita yang selalu berbuat baik? Berbuat baik dan berbuat baik lagi. Ya memang kita yang harus mengalah, bersabar, bermanis muka, giat bekerja, dan berbuat aneka kebaikan. Karena kita ingin menjadi orang baik yang sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya. Karena kita tak ingin hanya baik di angan-angan saja, tapi baik dalam kenyataannya, baik di hadapan manusia maupun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa di mana saja berada yang senantiasa dalam rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang baik yang harus beramal, berbuat baik. Kalau beramal buruk berarti jadilah kita orang yang buruk atau jahat. Tentu kita inginnya jadi orang jahat. Na'udzubillahi min zalik. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, yang bagaimanakah orang yang baik itu?" Nabi SAW menjawab, "Yang panjang usianya dan baik amal perbuatannya sampai di akhir hayat." Para pemirsa di mana saja berada dan senantiasa dalam rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia bertanya lagi, "Dan yang bagaimana orang yang paling buruk, jahat?" Nabi SAW menjawab, "Adalah orang yang panjang usianya dan jelek amal perbuatannya." Hadis riwayat At-Tabrani dan Abu Naim. Para pemirsa di mana saja berada yang senantiasa dalam rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan memang butuh perjuangan serta sering bertentangan dengan hawa nafsu dan keinginan kita. Berbuat baik memang harus mengalahkan sifat ananiyah, ego kita, karena perbuatan baik itu juga balasannya sangat baik dan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meski demikian, Allah tidak pernah memaksa kita kok untuk jadi orang baik. Bahkan soal keimanan sekalipun Allah memberi ketentuan buat kita memilih. Yang mau kafirlah, yang mau berimanlah dengan sebenar-benarnya, yang mau jadi penjahat dan tunggulah pembalasan azabnya. Dan yang ingin berbuat ihsan baik, berbuat ihsanlah dengan jaminan bahwa perbuatan itu akan membuat kita meraih bahagia yang sejati lagi abadi. Para pemirsa di mana saja berada yang senantiasa dalam rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Menjadi orang baik di mata Allah memang tidak mudah. Kita harus mulai dengan mengokohkan keimanan, mengendalikan hawa nafsu, dan meneguhkan tekad untuk istiqomah di dalamnya. Para pemirsa di mana saja berada yang senantiasa dalam rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak akan sama emas dengan tembaga. Jelas beda antara padi dengan ilalang. Meskipun kadang di mata manusia yang rabun terlihat sama, namun sejatinya tetap tak akan luput dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kala kita merahasiakan kebaikan yang kita lakukan, kita akan mendapat nilai lebih di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang rugi dari perbuatan baik meski diketahui tidak oleh manusia lain. Seorang sahabat berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, seorang melakukan amal kebaikan dengan dirahasiakan dan bila diketahui orang, dia juga menyukainya, merasa senang." Rasulullah SAW berkata, baginya dua pahala, yaitu pahala dirahasiakannya dan pahala terang-terangan. Hadis riwayat Tirmizi. Para pemirsa di mana saja berada yang senantiasa dalam rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi jangan lelah berbuat baik meski tidak ada orang yang melihat dan memujimu. Jangan lemah semangat meski kebaikan kita tak diakui, bahkan mungkin dikhianati oleh manusia. Kita berbuat baik adalah karena kita ingin menjadi manusia istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berbuat baik bukan untuk dipuji dan disanjung, tapi untuk meraih ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa di mana saja berada yang senantiasa dalam rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita ridho dengan hidup dan mati kita, sehingga keridhaan itu mendatangkan rahmat yang teramat sangat kita butuhkan. Untuk masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang lebih penting dari keridhaannya. Para pemirsa di mana saja berada yang senantiasa dalam rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang teladan agung kita Nabi besar Muhammad SAW bersabda, seorang masuk surga bukan karena amalnya, tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu bertindaklah yang lurus, baik dan benar. Hadis riwayat Muslim. Para pemirsa di mana saja berada yang senantiasa dalam rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.